Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dan mari terus merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam kitab Yohanes 6 ayat 67 sampai ayat 69. Sekali lagi Yohanes 6 ayat 67 sampai ayat yang ke-69. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul bertahan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, tentunya dengan menggunakan OIA. Kita akan terima berkat dan pesan Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca ini. Bapak Ibu, dalam perikop-perikop sebelumnya kita dapat menemukan sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat di daerah Kapernaum. Dan setelah mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ternyata banyak dari murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu yang kemudian merasa dan berkata bahwa perkataan dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sangat keras. Pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengajar, ajaran yang disampaikan sangat tegas, sangat keras, dan sepertinya tidak sanggup untuk didengarkan dan diterima dengan baik. Oleh sebab itu, ada di antara murid-murid itu yang mulai bersungut-sungut, dan pada akhirnya kemudian juga meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka juga kemudian mulai undur daripada Tuhan, dan dikatakan dalam firman Tuhan mereka mulai meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, dalam perikop ini terjadi suatu pembicaraan juga setelah peristiwa tadi. Terjadi suatu pembicaraan antara Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya, khususnya kepada Petrus yang seperti mewakili teman-teman murid-murid yang lain yang menyambung dari peristiwa sebelumnya. Ya, di mana ada banyak murid-murid, ada banyak orang-orang lain yang percaya Tuhan Yesus namun pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dalam pembacaan kita hari ini. Dan kemudian interpretasi, ya ada satu pesan penting, pelajaran yang sangat-sangat harus kita pegang dalam kehidupan kita yang dapat kita temukan dari peristiwa di perikop ini. Yaitu satu hal tersebut adalah bertahan. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa ada orang-orang yang sudah percaya, ada orang-orang yang sudah mengiring Tuhan Yesus, namun pada akhirnya menolak dan bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan ada juga yang mengkhianati Tuhan Yesus. Contohnya saja pada kitab Yohanes 6 ini dituliskan ada banyak murid-murid yang dulunya mengikuti Tuhan Yesus namun berubah menjadi bersungut-sungut dan pada akhirnya mengundurkan diri. Tidak lagi percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 70 sampai ayat yang ke-71 dalam pasal ini juga menuliskan perkataan Tuhan Yesus yang sudah mengetahui bahwa nantinya ada seorang dari antara ke-12 muridnya yaitu Yudas Iskariot yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus untuk disiksa. Nah, dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana ada orang-orang, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus yang kemudian pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Namun dalam perikop ini kita juga dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian memberikan tantangan pertanyaan untuk ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, Tuhan Yesus seperti berkata kepada murid-muridnya, itu ada yang pergi loh, ada yang meninggalkan aku loh. Kamu tidak mau pergi juga ya? Kalau bahasa sehari-harinya mungkin seperti itu. Nah, dari pertanyaan Tuhan Yesus kita disadarkan ya. Dari pertanyaan Tuhan Yesus ini kita juga kembali ditegur, diingatkan kembali bahwa mengakui Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah
atau juru selamat kita atau Tuhan kita tidak bisa hanya dilakukan dengan ucapan bibir saja. Tetapi seluruh hidup kita ini harus mencerminkan komitmen, tekad, niat, kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan harus bertahan dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Jadi bertahan, kita bertahan dalam hal apa? Yaitu bertahan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 23 di dalam terjemahan sederhana Indonesia saya bacakan. Yesus berkata lagi kepada semua muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, dia harus melupakan kepentingannya sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku tidak akan mundur. Ya, ini biarlah menjadi satu komitmen kita bagaimana kita mau bertahan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Tetap bertahan mengikut Tuhan Yesus walaupun yang pertama ada firman dan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat keras, yang sangat tegas bagi setiap jemaat-jemaatnya. Pengajaran dan firman Tuhan Yesus walaupun sangat keras atau mungkin sangat menegur kita, walaupun rasanya seperti tidak enak untuk didengarkan, untuk diterima, bahkan untuk dituruti. Namun ingatlah dan sadarilah selalu bahwa firman dan pengajaran Tuhan Yesus selalu dan akan tetap menuntun umat-umatnya, jemaat-jemaatnya kepada kebenaran. Serta selalu mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umatnya yang mau setia menerima dan melakukan firman Tuhan dan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi seperti murid-murid yang lain yang kemudian mendengar pengajaran Tuhan Yesus namun merasa pengajaran Tuhan Yesus itu sangat keras, sangat tegas, kemudian bersungut-sungut dan pada akhirnya undur diri, tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadi bagian dari murid-murid yang demikian Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tetap bertahan mengikut Tuhan Yesus walaupun banyak tantangan dan kesukaran hidup. Ada satu lagu rohani yang liriknya demikian ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, ini adalah benar adanya Bapak Ibu, bahwa dalam kita mengikut Tuhan Yesus, tantangan dan kesukaran hidup akan kita hadapi dan pasti akan terjadi. Namun kita pun memiliki kepastian jaminan di dalam Tuhan bahwa kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dan kesukaran hidup itu karena ada Yesus. Yesus pun mengalami tantangan dan kesukaran hidup ketika Dia ada di muka bumi ini dalam pelayanannya. Namun Tuhan Yesus menang atas semua tantangan itu. Maka dari itu pun kita pasti juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia yang sudah menang dan Dia pun yang akan memberikan kemenangannya bagi setiap kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tetap bertahan mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus walaupun banyak godaan yang dapat melemahkan iman. Dunia saat ini sangatlah jahat Bapak Ibu. Begitu banyak hal yang bisa melemahkan iman kita, menggoda kita, menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Godaan dosa, ya kenikmatan dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bisa melemahkan iman kita. Kemudian godaan harta kekayaan, ya uang yang dapat membuat manusia menjadi hamba uang, tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Kemudian godaan gaya hidup zaman sekarang yang membuat manusia meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, sehingga lebih bersatu dengan keadaan dunia, dengan gaya hidup, pola hidup modern saat ini yang begitu merebak dan merajalela. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, godaan-godaan yang dapat melemahkan iman kita ini, melemahkan iman, sewaktu-waktu itu pun juga bisa datang kepada kita, menghampiri kita. Namun kita harus ingat, kita harus bertahan untuk tetap memilih mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan aplikasinya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat bertahan mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus tentunya berdoa Bapak Ibu, meminta kekuatan dari Tuhan. Ayat yang ke-65 saya bacakan. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
Nah, di sini kita melihat ketika kita bisa datang dan percaya kepada Tuhan, bisa mengikuti Tuhan Yesus, bisa menjadi umat Tuhan Yesus, sesungguhnya itu semua hanyalah anugerah, hanyalah karunia dari Tuhan semata-mata Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengikut Tuhan Yesus jika bukan Tuhan Yesus sendiri yang menganugerahkan kesempatan itu, berkat itu bagi kita semuanya. Oleh sebab itu kita harus berdoa dan minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita dimampukan, supaya kita dikuatkan dan diberi karunia untuk terus dapat mengikut Tuhan, untuk terus dapat mengiring Tuhan selamanya. Karena itu berasal daripada Tuhan. Kita dapat percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita minta terus anugerah Tuhan itu menguatkan kita, memampukan kita untuk kita dapat bertahan, tetap mengiring Tuhan. Kemudian bagaimana supaya kita bisa bertahan mengikut Tuhan Yesus yang selanjutnya? Yaitu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita melalui doa, pujian penyembahan, puasa, perenungan firman Tuhan, terlibat dalam pelayanan-pelayanan, persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan untuk juga bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan disitulah kita akan menemukan kekuatan, kemampuan untuk tetap bertahan mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79 hari ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu, buat berkat-Mu bagi kami yaitu melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami, yang mendorong kami untuk terus bertahan di dalam mengikut Tuhan, bertahan tetap mengiring dan percaya dan melayani Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Tuhan kuatkan iman kami, teguhkan kepercayaan kami untuk kami terus memandang hanya kepada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta Tuhan dan semakin hari kami semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memilih keluarga GPD El Shaddai Magelang dan telah menetapkan kami supaya pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.